Setelah menyaksikan episode 2 dari serial The Falcon and the Winter Soldier, kalian pasti menyadari ada satu tokoh yang selama ini dilupakan. Dia adalah Isaiah Bradley, atau kita sebut saja dengan Isaiah Bradley sesuai dengan lidah Indonesia. Dia adalah pengguna serum Super Soldier yang membela Amerika, namun malah dipenjara untuk dijadikan bahan eksperimen. Apakah kalian penasaran dengan kisah dari superhero satu ini? Persiapkan diri kalian, karena pada video kali ini kami akan menceritakan kisah dari Isaiah Bradley yang di dalamnya terdapat unsur rasisme. Jadi bersikap bijaksanalah dan tonton videonya sampai selesai. Kisah ini dimulai pada tahun 1941 ketika acara nasional Amerika di mana diadakan hiburan weekend khusus bagi warga Afrika Amerika. Isaiah sedang berada di acara itu dengan wanita yang baru saja dinikahinya. Dia bernama Faith Sebas. Di acara itu, Isaiah mendapatkan perlakuan rasis yang berujung pada perkelahian. Kemudian dia dan istrinya akhirnya memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, Isaiah bersama sahabatnya, yaitu Maurice Canfield, kerap mendapatkan perlakuan rasis dari polisi maupun tentara. Bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan rasis berupa kekerasan. Ini semua karena dia adalah ras kulit hitam yang sering dibeda-bedakan dan dibenci warga Amerika yang sejatinya kulit putih. Ketika pengeboman di Pearl Harbor terjadi, Isaiah kemudian mendaftar menjadi prajurit. Sahabatnya tadi juga ikut bergabung, namun Maurice mendaftar dikarenakan dia ingin mendapatkan pengampunan atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Saat berada di medan perang, istri Isaiah yang sedang mengandung akhirnya melahirkan putri yang kemudian diberi nama Sarah Bradley. Isaiah yang berada di medan perang sana merasa bahagia walaupun hanya menerima kabar dari sepucuk surat. Namun, tidak lama semenjak kabar bahagia itu, Isaiah terlibat perkelahian akibat tindakan rasisme dari beberapa prajurit kulit putih. Sampai suatu hari, regu Isaiah dan ratusan prajurit kulit hitam yang lain dipindahkan ke sebuah tempat pelatihan khusus, di mana di depan para regu itu, komandan mereka dibunuh. Dan setelah kejadian itu, komando diambil alih oleh dua orang ilmuwan militer yang bernama Kolonel Walker Price dan Wilford Nagel. Kemudian, semua keluarga dari regu itu dikirimi surat yang mengabarkan bahwa semua prajurit dalam regu tersebut sudah tewas di medan perang. Padahal sejatinya, semua prajurit itu sedang dipersiapkan untuk menjadi kelinci percobaan sebuah eksperimen. Mereka kemudian disuntikan serum Super Soldier versi terbaru. Karena para ilmuwan belum menemukan serum seperti ciptaan Dr. Erskine yang telah menghasilkan Steve Rogers. Banyak dari prajurit itu yang tewas saat eksperimen dilakukan, dan beberapa di antara mereka yang selamat malah bermutasi. Prajurit-prajurit yang selamat kemudian dimasukkan dalam tim Black Ops. Kemudian beralih ke istri Isaiah, yaitu Faith, yang tidak percaya bahwa suaminya sudah meninggal. Dia kemudian membuka peti mati dari Isaiah dan dia terkejut karena di dalamnya dia menemukan jenazah pria kulit putih yang terbakar. Faith kemudian mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu, di medan perang, tim Black Ops sedang melakukan misi rahasia. Tim itu menunggu kedatangan dari Steve Rogers untuk bergabung. Namun sayangnya, Steve masih terjebak dalam sebuah misi yang ada di Pasifik Selatan. Maurice, sahabat dari Isaiah, mengetahui bahwa orang tuanya bunuh diri karena mendengar kabar kematian dari dirinya. Padahal semua tahu hal itu dipalsukan oleh komandan mereka. Hal itu membuatnya geram dan menyerang regunya sendiri. Emosi dari Maurice ini kemungkinan adalah hasil efek samping dari serum Super Soldier mereka. Akhirnya, Maurice pun tewas dalam insiden tersebut. Sementara Isaiah dan tim lain mengalami cedera yang cukup parah. Setelah kejadian itu, Isaiah mencuri salah satu kostum dari Kapten Amerika dan berangkat sendiri menuju ke Jerman.
Isaiah kemudian menyusup ke dalam markas militer Nazi yang disebut dengan kamp kematian. Di mana di dalam kamp tersebut, seorang ilmuwan gila dari Jerman bernama Dr. Koch sedang melakukan eksperimen kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang itu akan diubah menjadi senjata seperti super soldier, namun menggunakan metode lain yang lebih sadis. Isaiah kemudian meledakkan kamp kematian itu dan menghancurkan hampir semua bangunannya. Namun dia tertangkap saat tidak sengaja terkunci di dalam ruangan yang terdapat gas beracun bersama tahanan Yahudi yang lain. Akhirnya, gas di dalam ruangan itu dinyalakan dan membuat semua orang Yahudi di dalam menjadi tewas, kecuali Isaiah yang hanya pingsan dan akhirnya ditangkap. Saat dia sadar, Isaiah sekarang menjadi tawanan dari Adolf Hitler. Di sini Hitler menawarkan kerjasama dengannya karena Nazi tidak punya masalah dengan orang berkulit hitam. Hitler akan memaafkan perbuatannya jika Isaiah mau bekerja sama dengan Nazi. Namun sialnya, saat di Jerman, Hitler malah merubah pikiran dan mengambil darah serta potongan tubuh dari Isaiah dan mengirimkannya ke Amerika sebagai pesan bagi negara itu. Nazi kemudian membawa kembali Isaiah ke dalam kamp kematian, tapi konvoi mereka diserang oleh prajurit Amerika. Namun sayangnya, Isaiah bernasib sial. Bukannya dibebaskan karena aksi heroiknya menghancurkan kamp kematian, Isaiah malah dituntut hukuman pidana karena telah mencuri kostum dari Kapten Amerika. Bertahun-tahun setelah itu, Steve kemudian mengetahui informasi mengenai super soldier seperti dirinya dan menyelidiki lebih dalam tentang hal tersebut. Steve mengetahui dari Faith bahwa Isaiah sudah dipenjara selama 17 tahun sebelum Presiden Amerika mengampuninya. Karena hal itu, Isaiah kemudian mengurung diri dari dunia luar. Steve kemudian melacak Isaiah melalui istrinya, dan dia kemudian memberikan kostum Kapten Amerika yang dicuri itu sebagai penghargaan. Steve kemudian mengatakan bahwa dia berharap bisa menebus ketidakadilan seperti yang didapatkan oleh Isaiah. Mereka kemudian berfoto di mana Isaiah menggunakan kostum Kapten Amerika yang sudah tidak layak pakai. Steve juga mengetahui bahwa Isaiah telah menjadi legenda di dalam komunitas kulit hitam dan menjadi super soldier terbaik kedua setelah Steve Rogers. Memang agak miris ketika melihat perlakuan rasis yang didapatkan oleh Isaiah. Seperti yang ditunjukkan di MCU, kisah pilu yang dialaminya di mana dia dipenjara bertahun-tahun dan bahkan darahnya dikuras untuk dijadikan penelitian super soldier. Padahal dia merupakan pahlawan Amerika yang ditakuti oleh Hydra pada zamannya. Memang Isaiah di sini tidak pernah dikisahkan menjadi Kapten Amerika karena dia adalah seorang super soldier biasa. Karena saya mengatakan bahwa selama 70 tahun terakhir saat Steve berada di dalam es, tidak ada yang memakai perisai itu dan dunia baik-baik saja. We went for 70 years without anybody carrying it when Steve was on ice, so I think we're all right. Artinya, tidak ada Kapten Amerika selama Steve membeku di dalam es. Jadi Isaiah di MCU ini sepertinya pahlawan hasil percobaan dari super soldier. Dan yang menarik adalah kita ditunjukkan dengan Elijah Bradley, cucu dari Isaiah Bradley. Elijah adalah salah satu pendiri dari Young Avengers. Dia memakai nama Patriot serta memberitahukan kepada teman satu timnya bahwa dia merupakan super soldier juga, karena kakeknya mewariskan gen super soldier kepada dirinya. Namun akhirnya kebohongan Eli terbongkar. Dia sebenarnya menggunakan serum hormon mutasi pertumbuhan langka yang didesain memberikan kekuatan kepada manusia biasa. Serum itu memang memberi kekuatan, namun bersifat sementara, dan hal itu mengakibatkan Eli kecanduan obat tersebut. Namun akhirnya dia benar-benar menjadi super soldier ketika dia terluka parah saat perang, akibat diberikan transfusi darah oleh kakeknya yaitu Isaiah Bradley. Nah, itulah kisah dari Isaiah Bradley, pahlawan Amerika yang malah menderita atas pengorbanan yang dilakukannya. Isu rasisme memang keras di Amerika sana, jadi dengan diangkat dalam kisah Marvel, diharapkan para fans membuka mata mereka dan kemudian sadar bahwa manusia memang diciptakan beraneka ragam dan kita tidak bisa menuntut
dilahirkan dalam keluarga suku apa, ras apa, dan agama apa. Oleh karena itu pentingnya saling menghargai harus kita sadari dari sini. Sekarang, apakah menurut kalian kemunculan dari Eli Bradley hanya untuk sementara atau ke depan dia akan menjadi member yang Avengers seperti di komiknya? Tulis pendapat kalian dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.